Di sebuah kamar sempit berlantai beton, di jantung kota Phnom Penh yang sumpek dan panas, seorang perempuan muda asal Bekasi tergeletak lemah. Namanya Sari, baru 2 bulan bekerja sebagai TKI. Tubuhnya pucat, bibirnya kering, dan napasnya pendek-pendek. Di perutnya tampak bekas luka jahitan. Ginjalnya sudah tidak ada. Sari bukan satu-satunya korban. Ada belasan TKI lainnya yang dikurung bersama dirinya. Laki-laki dan perempuan, semua dipaksa menandatangani surat persetujuan donor yang palsu. Mereka tinggal di kamar berjejal, hanya diberi makan seadanya, dijaga orang-orang bersenjata yang tak segan berlaku kasar. Tiap minggu, 1 orang menghilang. Mereka bilang dipindah kerja, padahal semua tahu itu artinya ginjalnya diambil. Sampai suatu malam, Sari berhasil menyelipkan ponsel kecil yang disembunyikan di dalam lipatan baju bekas. Dengan tangan gemetar, dia kirim pesan singkat ke nomor kakaknya di Jakarta. Pesan itu berbunyi singkat, tapi cukup untuk membuat siapapun tercekat. Tolong, kami disekap, ginjal diambil, Kamboja. Kabar itu menyebar cepat, dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, dari komunitas TKI ke telinga para pegiat migran, hingga akhirnya sampai ke telinga seorang jawara Betawi sepuh, Bang Duloh. Bang Duloh bukan sembarang orang. Dulu ditakuti di pasar, sekarang dihormati di kampung. Tapi hari itu, wajahnya berubah merah mendengar kabar itu. Dia berdiri dari kursi kayu warung kopi, dan suaranya menggelegar. Anak bangsa diperlakukan kayak binatang di negeri orang, kita diem aja. Kalau negara telat bertindak, biar kita yang turun. Sore itu juga, Bang Dulo mulai menghubungi kawan-kawannya. Bang Karyo, si guru silat dari Condet, Madun, tukang bengkel yang jago main tangan, Udin Tanduk, mantan satpam pasar yang tak kenal takut, Rojak Palang, mantan preman yang sekarang jadi pedagang kaki lima, dan Tole Pecut, anak muda paling bengal tapi setia kawan. 6 orang, semua jawara lama. Semua terpanggil bukan karena bayaran, tapi karena harga diri. Malamnya, mereka berkumpul di rumah Bang Dulo. Obrolan berlangsung singkat tapi padat. Tanpa banyak kata, keputusan diambil. Kita nggak bawa senjata, tapi kita bawa niat dan keberanian, kata Bang Dulo. Kalau mereka pikir kita takut karena ini negeri orang, mereka salah besar. Esok paginya, ke-6 jawara itu terbang ke Kamboja, tanpa pengawalan, tanpa sorotan media, tapi membawa satu misi: menjemput saudara-saudara mereka yang dirampas haknya, dan membongkar kejahatan yang disembunyikan di balik dinding rumah sakit mewah. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Langit Phnom Penh malam itu muram, nyaris tanpa bintang saat pesawat dari Jakarta mendarat. Bang Duloh dan 5 jawara Betawi lainnya melangkah keluar tanpa banyak bicara. Mereka tak pakai rompi tempur, tak bawa senjata atau alat canggih. Hanya keyakinan, naluri jalanan, dan rencana matang yang sudah disusun rapat dalam kepala masing-masing. Setelah turun dari bandara, mereka langsung menuju penginapan kecil dekat pasar malam. Madun, yang paling mahir bahasa Inggris, jadi juru bicara mereka. Sementara yang lain menatap serius ke layar ponsel yang menampilkan tangkapan gambar dari WhatsApp Sari. Di situ ada peta lokasi dengan titik merah bertuliskan, Rumah Susun, lantai 3. Rojak Palang mengangkat alis. Padat penduduk, kalau satu teriak bisa berabe. Tole, kau jaga pintu belakang, perintah Bang Duloh tegas. Karyo dan Madun ikut gua masuk. Udin, Rojak, kalian pantau luar. Cepat dan bersih. Tepat pukul 11 malam mereka bergerak. Jalanan sepi, hanya suara motor sesekali lewat. Rumah susun yang dituju berdiri kusam 5 lantai. Lampunya redup, jendelanya rapat seperti menyembunyikan sesuatu. 2 pria bertubuh besar berdiri di pintu masuk. Wajah mereka keras dan curiga. Madun maju lebih dulu, menyapa ramah, seolah hanya bertanya arah. Tapi begitu satu penjaga lengah, Bang Duloh muncul dari belakang dan langsung melumpuhkan dengan kuncian leher. Karyo sigap menangani satunya. Semua berlangsung cepat dan nyaris tanpa suara. Kedua penjaga diikat dan diseret ke lorong gelap di belakang. Mereka naik ke lantai 3. Di depan pintu besi yang sesuai dengan titik di peta, terdengar suara lirih dari dalam. Suara perempuan menangis tertahan. Karyo melirik cepat ke Bang Duloh. Ini tempatnya. Tanpa ragu, Bang Duloh mendobrak pintu dengan bahunya. Kunci rusak, pintu mengayun terbuka. Belasan pasang mata langsung menoleh. Wajah-wajah kurus, lesu, dipenuhi trauma dan ketakutan. Di antaranya Sari berdiri tertatih. Bang Duloh, ucapnya pelan, nyaris tak percaya. Tenang nak, kami datang jemput kalian pulang, jawab Bang Duloh, menahan emosi yang bergemuruh. Tapi belum sempat mereka bergerak, suara langkah cepat dan berat terdengar dari arah tangga. 4 pria asing muncul dari bawah, membawa pentungan dan sorot mata penuh curiga. Tole Pecut, yang sejak tadi berjaga di belakang, segera masuk dan memberi peringatan. Bang, mereka datang. Banyak. Udah lewat kata damai, gumam Rojak sambil menggulung lengan bajunya.
Jangan ada yang sakitin anak-anak itu, ucap Bang Duloh pelan, lalu maju ke depan berdiri sebagai tameng hidup di hadapan para TKI yang ketakutan. 4 pria itu langsung menyerbu, tapi mereka salah langkah. Yang mereka hadapi bukan orang biasa. Ini jawara-jawara asli Betawi yang berbicara dengan gerak, bukan mulut. Tole menjatuhkan satu orang dengan sapuan kaki. Udin tanduk menerjang 2 sekaligus dan membentur mereka ke dinding. Bang Duloh hanya butuh 1 pukulan bersih untuk melumpuhkan yang terakhir. 3 menit, semua selesai. Malam itu, belasan anak bangsa yang selama ini disekap untuk jadi donor paksa, akhirnya bisa menghirup udara bebas. Mereka dievakuasi diam-diam, naik mobil sewaan menuju tempat aman. Namun bagi Bang Duloh, ini belum selesai. Selama dalangnya belum ditangkap, kita belum pulang, ucapnya dengan suara tenang, tapi tajam seperti pisau baru diasah. Mobil sewaan melaju pelan di jalanan sempit Phnom Penh. Di dalamnya, para TKI duduk saling bersandar, kelelahan tapi lega. Sari memegang tangan Bang Duloh erat-erat, matanya masih sembab. Tenang, nah, kita belum pulang, tapi kita udah keluar dari neraka itu, gumam Bang Duloh. Tapi di luar neraka belum selesai, karena baru 2 jam setelah penyelamatan itu, Madun yang lagi cek lokasi persembunyian tiba-tiba kembali dengan napas ngos-ngosan. Bang, rumah susun itu sekarang dijaga polisi Kamboja, tapi bukan buat nyelidik. Mereka nutupin, kayaknya mereka main mata. Bang Duloh menghela napas dalam, berarti dalangnya gede. Kita nggak cukup cuma selamatin anak-anak ini, kita harus bongkar semua sampai ke akar. Pagi itu, mereka bagi tugas. Rojak Palang dan Tole Pecut menyamar jadi tukang bersih-bersih dan masuk ke RS dekat rumah susun, yang dicurigai sebagai tempat operasi ilegal. Udin Tanduk dan Madun mengurus perlindungan sementara para TKI di Kedutaan Indonesia. Sementara Bang Duloh dan Karyo keliling pasar lokal, nyari info dari warga sekitar yang mungkin tahu lebih banyak. Dan benar saja, lewat tukang kopi kaki 5 yang sering lihat mobil aneh keluar masuk malam hari, mereka dapat nama Dr. Vicara, direktur rumah sakit swasta yang katanya sering mengurus imigran sakit tanpa dokumen. Orangnya susah ditemui, tapi kalau pagi dia biasa datang sendiri ke ruang operasi lantai 4, kata si tukang kopi. Hari itu juga, Rojak dan Tole berhasil masuk ke rumah sakit dengan identitas palsu. Mereka ngelihat sendiri. Ruangan lantai 4 dikunci ganda, dijaga 2 pria berbadan besar, dan di dalamnya ada meja operasi yang ini tempatnya, bisik Rojak sambil memfoto ruangan pakai kamera mini. Tole Pecut siap ngacak-ngacak, bisik Tole, wajahnya tegang. Sore itu mereka kembali ke markas penginapan, bawa bukti, foto ruangan operasi, rekaman penjaga ngobrol soal kiriman ginjal, dan daftar nama pasien asing yang menerima transplantasi. Bang Duloh menatap bukti-bukti itu dalam diam. Kita punya cukup buat lapor, tapi gua nggak puas kalau dalangnya belum kita pegang sendiri. Lu mau serbu rumah sakitnya? Tanya Madun. Gua mau serbu hatinya, jawab Bang Duloh pelan. Besok pagi kita jebak si dokter, kita bikin dia ngaku, tapi caranya harus rapi. Kalau gagal, semua bukti ini hilang, dan kita yang masuk penjara. Malam menjelang, para jawara duduk melingkar lagi, persis kayak malam sebelum mereka berangkat dari Jakarta. Bedanya, sekarang bukan lagi tentang menyelamatkan, tapi tentang membongkar, tentang melawan sistem yang jual manusia kayak dagangan pasar. Dan besok, mereka akan menginjak lantai 4 rumah sakit itu, bukan buat berobat, tapi buat menyeret dalang ke permukaan. Masih dalam gelap malam Phnom Penh, suasana yang harusnya tenang berubah menjadi badai. Madun datang berlari, napas ngos-ngosan, wajahnya penuh kecemasan. Bang, kita ketahuan, katanya tergagap. Penjaga yang tadi kita lumpuhkan ternyata ada yang lapor. Polisi di sini udah mulai cari-cari kita. Bang Duloh langsung berdiri, tatapannya membara. Gila, mereka nggak cuma penghalang, tapi juga bersekongkol sama pelaku. Rojak menggeram, tinju terkepal. Mereka nggak bakal bisa lepas begitu saja, Bang. Kita harus putusin sekarang, mau bersembunyi di mana lagi? Sari dan teman-temannya yang baru diselamatkan hanya bisa pasrah, namun mata mereka masih menyimpan harapan. Harapan yang membuat Bang Duloh semakin kuat. Kita nggak bisa mundur, ini bukan cuma soal nyawa, tapi harga diri bangsa, ucap Bang Duloh. Pelan tapi penuh tekad, mereka memutuskan untuk mengubah rencana. Target sekarang bukan hanya menyelamatkan, tapi mengungkap dalang utama di balik perdagangan ginjal ini. Dokter dan rumah sakit yang selama ini beroperasi di balik layar. Malam itu, dengan sedikit waktu dan tenaga yang tersisa, mereka menyusun strategi baru. Melawan bukan hanya dengan tenaga, tapi juga akal. Besok pagi kita serbu rumah sakit itu, kata Karyo dengan suara dingin. Mereka pikir bisa bersembunyi selamanya? Bang Duloh mengepalkan tangan. Kita buktikan, kita bukan orang biasa. Malam itu, di kota asing, 6 jawara Betawi bersumpah untuk membongkar semua kejahatan sampai tuntas.
Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul ketika Bang Duloh dan kawan-kawan bersiap di depan rumah sakit yang jadi pusat kejahatan. Bangunan besar, megah di luar, tapi penuh rahasia kelam di dalam. Dengan langkah mantap dan tekad baja, mereka masuk tanpa ragu. Madun dan Karyo mengawasi pintu keluar masuk, sementara Bang Duloh, Rojak, Tole, dan Udin menyelinap ke dalam. Di ruang operasi yang gelap dan steril, mereka temukan tumpukan dokumen, alat medis, dan foto-foto korban. Sari dan TKI lain ikut mendampingi, menunjukkan luka-luka dan cerita pilu mereka sebagai bukti. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar. Dokter dan beberapa petugas keamanan datang, terkejut melihat kedatangan mereka. "Tunggu, kalian nggak bisa lakukan ini!" teriak dokter sambil mencoba menghalangi. "Tapi kami harus," jawab Bang Duloh dengan suara tegas. Perkelahian kecil tak terhindarkan, tapi dengan keahlian silat mereka, para jawara berhasil menguasai situasi dan mengamankan dokumen penting. Setelah polisi Kamboja yang dipanggil tiba, dokumen dan bukti diserahkan. Rumah sakit itu langsung ditutup, dan dokter beserta beberapa oknum petugas ditangkap. Sari menatap Bang Duloh penuh haru. "Terima kasih, kalian menyelamatkan kami semua." Bang Duloh tersenyum lelah tapi bangga. "Ini bukan cuma tentang kita, Nak. Ini tentang martabat bangsa dan janji kita pada sesama." Dan ketika pesawat pulang meninggalkan Phnom Penh, para jawara Betawi membawa bukan hanya saudara-saudara yang terluka, tapi juga harapan baru untuk mereka yang masih terperangkap di luar sana. Pesan moral, keadilan bukan hanya milik mereka yang punya kuasa, tapi milik siapa saja yang punya keberanian untuk memperjuangkannya. Jangan pernah diam ketika saudara sebangsa disakiti, karena diam sama saja dengan membiarkan kejahatan menang. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel Lintas Kata, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya, dan tulis komentarmu di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya, sahabat Lintas Kata.